Kantor yang diatur Feng Shui adalah tempat yang menyenangkan di mana keselarasan diciptakan untuk meningkatkan produktivitas Anda secara positif, mempengaruhi hubungan Anda dengan rekan kerja dan membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan lebih mudah. Kali ini kita akan berbicara kantor menurut Feng Shui bersama Su Chandra Wijaya Pasadena. Nah, ditonton, jangan lupa subscribe dan like videonya. Makasih. Bagus menurut Feng Shui gimana, Su? Jadi satu kantor dikatakan baik adalah dia memiliki beberapa aspek. Tentu yang pertama meja kantor orang yang duduk di situ. Nah, jadi kantor yang baik itu adalah bersandar. Jadi apa yang dikatakan bersandar? Jadi posisi kantor itu dia tidak menjadi yang paling tinggi dari semua bangunan yang ada. Kalau bisa belakang kantor itu ada gedung yang lebih tinggi atau gundukan tanah, misalnya bukit, gunung. Jadi dia bersandar. Nah, kalau dia punya bersandar, artinya dia tidak menerima terpaan angin yang kuat. Kalau terpaan angin kuat artinya ujian juga kuat secara penataan alam. Terus dia tidak boleh di posisi misalnya di bukit, dia tidak boleh di puncak bukit karena itu terpaan anginnya paling kencang. Yang benar dia di lereng. Nah, kalau misalnya satu kantor katakanlah 3 lantai, maka yang paling baik yang penggunaan kantor itu dia di lantai tengah-tengah. Tetapi di atas daripada dia duduk, berarti ruang dia duduk itu di atasnya paling baik itu adalah tempat sembahyang, misalnya ruang sholat, dia tidak di langkah. Artinya di atas tempat dia duduk itu ada tempat berdoa kepada yang kuasa sehingga energi yang berkuasa melindungi dirinya. Itu dari meja. Yang kedua adalah penataan ornamen di tempat dia duduk. Dia harus bersandar dengan satu lukisan yang cocok dengan perhitungan tanggal lahirnya. Jadi ada tanggal lahir dengan jam. Nah, unsurnya dihitung, baru dilihat dia cocoknya menggunakan ornamen apa. Baru adalah arah. Arah hadap mejanya juga sangat penting. Kalau arahnya penting, baik, rezekinya akan baik. Kalau dia salah arah, maka dia punya masalah. Minimal dia punya anak buah agak susah menerima instruksi daripada dirinya atau sering salah kaprah. Itu kantor. Nah, selanjutnya itu adalah ruang dia menerima tamu atau ruang rapat dia bersama karyawan. Itu juga perlu diperhatikan. Karena satu operasional satu kantor dia tidak sendirian, dia butuh orang lain untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi beban yang dibagi itu baik dari atas sampai di bawah. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah orang yang bekerja. Jadi siapa? Misalnya kalau dia pimpinan tertinggi, nah di bawahnya mungkin level yang di bawah dia juga orang yang posisinya cocok dengan orang itu, sehingga apa yang dia katakan itu orang bisa menerima dengan baik. Nah, selanjutnya di kantor itu tidak kalah penting adalah ruang financing atau ruang bendahara, ruang kasir, admin. Nah, itu juga sangat penting karena itu adalah faktor yang menentukan. Kalau yang financingnya nggak bagus, berarti penghasilan di kantor itu kurang baik. Baru itu adalah ruang operasional juga perlu diperhatikan karena dia menjadi ujung tombak yang mencari rezeki untuk kantor itu. Nah, selanjutnya yang perlu ditata itu adalah dari penataan yang lebih global lagi. Misalnya halamannya, tamannya, dia harus mendukung daripada yang punya kantor. Jadi dia bersinergi dengan alam, maka dikatakan kantor itu adalah kantor yang baik. Jadi di kantor itu sebenarnya agak jelimet
Jadi per lantai kita masih lihat. Dari lantai satunya berarti masuk, berarti itu adalah biasanya ada yang jaga Apa? di bawah menjadi pos pertama. Bisa itu adalah security, bisa juga karyawan yang levelnya di bawah. Lalu dia masuk. Baru penataan yang lainnya di kantor juga diperhatikan. Selain itu ada office boy, dapurnya, tempat dia seduh kopi, terus gudangnya, itu semua aspek itu perlu diperhatikan dengan baik. Jadi kalau semua itu aman, office boy-nya aman, maka bosnya nyaman. Karena ujung tombak daripada yang melayani bos itu adalah office boy. Jadi selain itu yang perlu diperhatikan juga itu supir, driver. Driver mesti diberikan tempat yang nyaman untuk istirahat karena dia menyangkut keamanan dan keselamatan daripada majikan yang dia bawa. Nah, selain itu kantor juga yang perlu diperhatikan adalah arsip. Jadi tempat dia arsip surat masuk keluar, tempat nota dan sebagainya perlu diperhatikan tempatnya. Jangan sampai dia salah posisi. Kalau salah posisi bisa berabe. Posisi yang bagus gimana tuh cuy? Sesuaikan dengan tanggal lahir orang yang punya kantor. Oh, sesuaikan. Nah, terus yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan lagi itu adalah tempat dealing. Jadi misalnya kalau bos perlu dealing dengan customer, di satu ruangan ada ruang dealing. Nah, itu mesti diperhatikan dengan baik supaya orang yang datang dealing sama dia itu merasa nyaman dan sehingga transaksinya itu closingnya bagus, cepat dan tidak banyak kesalahan. Nah, selanjutnya itu adalah posisi AC mungkin. Jadi di kantor tidak boleh terlalu panas dan juga tidak boleh terlalu dingin. Kalau kedinginan otak beku, nggak bisa berpikir dengan optimal. Terlalu panas gerah. Jadi dia mesti pada posisi yang pas untuk dia menjalankan aktivitas. Nah, selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah jam keluar masuk bos. Dia datang jam berapa, dia beraktivitas jam berapa, terus dia istirahat makan siang jam berapa, baru dia beraktivitas lagi, terus ada lunch break. Itu juga penting karena lunch break itu adalah untuk dia memulihkan stamina dia yang sudah dia keluarkan dalam menjalankan aktivitas. Setelah lunch break, dia lanjutkan kerjanya dengan baik sampai dia tutup kantor. Nah, setelah dia tutup kantor, dia juga harus memperhatikan kerapian daripada ruangan meja kerjanya. Yang paling bagus adalah clean desk. Jadi tidak ada yang berserakan di situ. Jadi saya kira sementara untuk kantor. Oke,